Jumpa lagi di cerita Lensa. Ya, kita berdua masih dari rumah. Karena Jakarta masih tidak baik-baik saja. Dan COVID. Ini seminggu terakhir ini masih pusing mikirin COVID, ya nggak? Gimana enggak? Angka penambahan ini terus bertambah dan memecahkan rekor baru. Tanggal 8 Juli kemarin aja, itu ada 38.000 kasus positif baru yang ada di Indonesia. Waduh, tuh pusing nggak tuh? Ya pemerintah sih emang nggak diem aja ya. Yang terakhir kan ada aturan PPKM darurat yang udah diterapkan. Nah, tapi ada aja aturan baru yang bikin masyarakat nih heboh. STRP, Surat Tanda Registrasi Pekerja. Ini yang dikhususkan untuk orang-orang yang mau masuk ke DKI Jakarta. Nah, tapi gimana nggak bikin heboh? Orang aturan baru ini aja baru dikeluarkan itu lewat akun Instagram @DKI Jakarta pada malam Minggu jam 8 malam dan diberlakukan untuk hari Senin besoknya. Gimana sempat? Keburu telat. Apalagi servernya sempat down tuh gara-gara ada 17 juta orang yang mengakses di situs itu. Nah, Gubernur DKI Jakarta ini bilang hal itu tuh karena adanya orang-orang yang bekerja di sektor non-esensial yang ikut ingin mendapatkan surat tersebut. Nah, yang bikin sedih dari penyekatan ini itu ada juga orang-orang yang bekerja di sektor esensial dan juga kritikal yang ikut kena penghadangan penyekatan, termasuk rekan-rekan medis kita. Kasihan kan? Nah, tapi nih yang lebih heboh lagi, itu masih ada aja pengusaha-pengusaha bandel yang memaksakan karyawannya untuk masuk kantor. Padahal udah jelas-jelas mereka itu bekerja bukan di bidang sosial, apalagi kritikal. Nah, alamat dimarahin kan tuh sama Pak Anies Baswedan. Nih dia nih, lihat nih. Setiap hari itu 10.000 orang positif. Ratusan dikubur. Kenapa? Karena orang-orang tidak peduli seperti ini. Sekarang tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses. Dan katakan pada semua, pulang. Nah, inget guys, nggak cuma mobil, rumah, atau gadget doang yang mahal. Tapi sekarang itu kesehatan juga mahal. Inget tuh. Tapi emang bener sih ya, dalam seminggu terakhir ini namanya COVID benar-benar jadi pusat perhatian. Saking hebohnya COVID, sampai banyak barang jadi langka. Apa aja tuh? Ya segala macam barang penunjang untuk isolasi mandiri. Contohnya, tabung gas oksigen, obat-obatan, multivitamin, bahkan yang namanya susu kalengan sama air kelapa hijau aja ikutan langka. Lah, gimana ceritanya? Oke, kita bahas yang paling krusial aja ya, tabung gas oksigen. Fridi Juwono dari Kemenperin bilang tabung oksigen ini jadi langka gara-gara masyarakat itu latah mendadak semua beli, padahal belum tentu juga itu tabung bakal dipakai oleh mereka. Nah, terus gimana dong jalan keluarnya? Nah, Menko Marinvest yang juga koordinator PPKM darurat bilang nih, sekarang sedang berjalan yang namanya impor tabung oksigen yang nanti distribusikan dengan dibantu oleh Kemenperin. Ya, semoga aja ini berjalan dengan baik. Jadi mereka yang terpaksa isoman bisa lebih aman dan yang dikritis di rumah sakit juga tetap dapat oksigen. Nah, gue ada kabar baik nih untuk para sahabat RTV yang terpaksa isoman di rumah. Nah, jadi karena banyak masyarakat Indonesia itu yang isolasi mandiri dan mereka kesulitan untuk mendapatkan obat dan juga pelayanan kesehatan, maka pemerintah itu mengeluarkan yang namanya terobosan baru namanya telemedicine. Yang sementara ini baru tersedia untuk warga DKI Jakarta aja nih. Nah, dan telemedicine ini juga kerjasama dengan sejumlah aplikasi kesehatan. Terus gimana dong cara kerjanya? Nah, jadi sebelumnya kita mesti tes COVID di laboratorium yang kerjasama dengan Kemenkes. Nanti kalau hasil tes kita positif, kita akan dapat SMS untuk akses telemedicine lewat WhatsApp. Nah, jubir Kemenkes Siti Nadia bilang lewat WhatsApp itulah nanti kita diarahin nih konsultasi kesehatannya lewat aplikasi yang mana, terus termasuk nanti dapat resep obat gratis. Nah, mantep kan? Nah, jadi kalau kalian yang isolasi mandiri, nggak usah panik, ikutin aja tahap-tahap yang tadi.
Nah, untuk kamu-kamu yang masih sehat, jaga kesehatan. Jangan sampai ikut berobat juga. Iya nggak? Double tuh maskernya. Terus jangan lupa juga jaga jarak. Jangan deket-deket sama kerumunan. Dan yang pasti cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Cakep. Cakep.